Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, hayo gozaimasu, o genki desu ka? Selamat pagi, saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini, mari belajar bahasa Jepang bersama Rizal Sensei. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga teman-teman kita, keluarga kita, dan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa, saya ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika bepergian, dan menghindari keramaian. Hai minasang, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang nama-nama benda dalam bahasa Jepang. Lalu kita belajar kata tunjuk benda, yaitu korso ado, kore, sore, hare, dore, kono, sono, ano, dan dono. Kita juga belajar tentang bagaimana cara untuk menyebutkan kepemilikan benda. Di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menyebutkan keberadaan benda. Hai minasang, di mana tas, ballpoint, dan kamus minasang? Sekarang, mari kita berlatih menyebutkan barang-barang yang ada di dalam kelas atau barang-barang yang biasa minasang bawa ke sekolah, dan juga ungkapan keberadaan barang agar dapat menginformasikan barang-barang yang ada di kelas. Mari kita berlatih menyatakan letak atau posisi benda. Hai minasang, mari kita tambahkan kosakata baru untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah isu, kursi, sukue, meja, kalender, gomibako, tempat sampah, shashin, foto, kabin, vas bunga, kokubang, papan tulis, kokubang kesi, penghapus papan tulis. Sekali lagi, isu, sukue, kalender, gomibako, shashin, kabin, kokubang kesi. Hai minasang, silakan minasang pelajari kosakata yang akan kita gunakan pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberadaan benda. Biasanya untuk menyatakan sebuah keberadaan benda, maka kita menggunakan arimas. Arimas dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ada. Arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati. Lalu, bagaimana cara untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup? Untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup, maka menggunakan imas. Penggunaan arimas bisa dipasangkan dengan partikel ga atau partikel ni. Ga arimas artinya ada, ni arimas artinya ada di. Contohnya, di atas meja ada buku. Bahasa Jepangnya adalah tsukue no ue ni hon ga arimasu. Ada buku, hon ga arimasu. Contoh yang kedua, buku ada di atas meja. Hon ga tsukue no ue ni arimasu. Hon ga tsukue no ue ni arimasu. Tsukue no ue ni arimasu artinya di atas meja. Saya ulangi, sukue no ue ni arimasu artinya ada di atas meja. Tadi kita sudah belajar tentang arimas yang artinya ada. Sekarang kita akan belajar tentang letak benda. Ue artinya di atas, ue atas, shita bawah, ushiro belakang, mae depan, hidari kiri, miki kanan, naka dalam, soto luar, tonari samping, soba sebelah,
Yoko sebelah. Sekali lagi, Ue atas, Shita bawah, Ushiro belakang, Mae depan, Hidari kiri, Miki kanan, Naka dalam, Soto luar, Tonari samping, Soba sebelah, Yoko sebelah. Itu adalah letak benda. Sekarang mari kita berlatih untuk menyebutkan keberadaan benda dan letak benda. Yang pertama adalah keberadaan benda. Kita akan menggunakan kata arimas yang artinya ada. Yang pertama adalah ada kursi. Bahasa Jepangnya adalah isuga arimas. Ada kursi, bahasa Jepangnya isuga arimas. Yang kedua, tidak ada meja. Tidak ada menggunakan arimaseng. Arimas berubah menjadi arimaseng, yang artinya tidak ada. Tidak ada meja, bahasa Jepangnya sukuega arimaseng. Tidak ada meja, sukuega arimaseng. Lalu yang ketiga, arimaska, apakah ada? Ketika kita bertanya keberadaan suatu benda, kita menggunakan kata arimaska. Artinya ada. Koku bangga arimaska. Koku bangga arimaska artinya adalah apakah ada papan tulis? Koku bangga arimaska, apakah ada papan tulis? Sekali lagi, isuga arimas. Ada kursi. Sukuega arimaseng. Tidak ada meja. Koku bangga arimaska. Apakah ada papan tulis? Selanjutnya mari kita berlatih untuk menyebutkan letak benda. Yang pertama, di atas meja ada vas. Di atas meja bahasa Jepangnya adalah sukue no ue. Ada kanvas, ada vas, bahasa Jepangnya adalah kabinga arimas. Jika digabung, di atas meja ada vas bunga, maka bahasa Jepangnya sukue no ue ni kabinga arimas. Contoh yang kedua, di bawah meja ada tas. Di bawah meja bahasa Jepangnya adalah sukue no shita. Ada tas, bahasa Jepangnya adalah kabanga arimas. Di bawah meja ada tas. Bahasa Jepangnya adalah sukue no shita ni kabanga arimas. Lalu yang ketiga, sukue no tonari ni isuga arimaseng. Karena terdapat kata arimaseng, maka artinya adalah tidak ada. Sukue no tonari ni, di sebelah meja, isuga arimaseng. Tidak ada kursi. Sukue no tonari ni isuga arimaseng. Di sebelah meja tidak ada kursi. Fudebako no naka ni monosashi ga arimasu ka? Fudebako no naka artinya di dalam tempat pensil. Monosashi ga arimasu ka artinya adalah apakah ada penggaris? Jika ada, maka bisa dijawab hai arimas. Apabila tidak ada, bisa dijawab iye arimaseng. Seperti itu. Setelah kita belajar tentang bagaimana cara untuk menyebutkan keberadaan benda dan bagaimana cara untuk menyebutkan letak benda, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menyebutkan benda secara jamak atau lebih dari satu. Apabila kita ingin menyebutkan benda secara jamak, maka kita menggunakan partikel to untuk menghubungkan benda pertama dan benda kedua. Partikel to bisa diartikan sebagai dan. Polanya adalah benda satu to, benda dua ga arimas. Artinya ada benda satu dan benda dua. Contohnya,
Ada buku dan kamus, maka bahasa Jepangnya Hong to jiso ga arimasu. Buku bahasa Jepangnya adalah Hong, kamus adalah jiso. Ada buku dan kamus, maka Hong to jiso ga arimasu. Contoh yang kedua, di atas meja ada vas bunga dan tas. Di atas meja bahasa Jepangnya adalah sukue no ue ni. Ada vas bunga dan tas. Vas bahasa Jepangnya adalah kabin dan tas bahasa Jepangnya adalah kabang. Ada vas bunga dan tas bahasa Jepangnya adalah kabing to kabang ga arimasu. Jika kita gabungkan, di atas meja ada vas bunga dan tas, maka bahasa Jepangnya adalah sukue no ue ni kabing to kabang ga arimasu. Itu bagaimana cara untuk menyebutkan benda secara jamak atau lebih dari satu. Lalu bagaimana jika bendanya ada 3? Maka kita tinggal menambahkan to dan benda ketiga. Contohnya, di dalam tempat pensil ada pensil, pulpen, dan penghapus. Maka bahasa Jepangnya adalah fudebako no naka ni enpitsu to pento keshigomu ga arimasu. Seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk menyebutkan benda? Maaf, saya ulangi. Bagaimana cara untuk menyebutkan beberapa benda sebagai wakil dari seluruh benda yang ada? Atau secara simpelnya dan lain-lain. Maka kita akan menggunakan pola kalimat benda 1 ya, benda 2 nado ga arimasu. Artinya, ada benda 1, benda 2, dan lain-lain. Contohnya, ada buku, kamus, dan lain-lain. Maka kita hanya menyebutkan buku dan kamus sebagai wakil dari seluruh benda yang ada. Ada buku, kamus, dan lain-lain. Hong ya jiso nado ga arimasu. Hong ya jiso nado ga arimasu. Artinya ada buku, kamus, dan lain-lain. Contoh yang kedua, di atas meja ada vas bunga, tas, kalender, dan lain-lain. Maka bahasa Jepangnya di atas meja sukue no ue ni ada vas bunga, tas, kalender, dan lain-lain. Kabing ya, kabang ya, kalenda nado ga arimasu. Seperti itu. Hai minasang, ayo coba yattemiyo. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Jepang. Silakan minasang bisa pause video ini, lalu terjemahkan kalimat yang ada di bawah ini ke dalam bahasa Jepang. Kalimat yang pertama adalah, ini adalah kamus. Kamus ini adalah kamus bahasa Jepang. Kamus ini milik Suci. Kalimat kedua, itu adalah meja Budi. Di atas meja Budi ada buku. Buku itu bukan milik Budi. Itu adalah milik saya. Kalimat ketiga, itu adalah tas milik saya. Di dalam tas ada tempat pensil dan buku catatan. Di dalam tempat pensil ada pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Hai minasang, silakan minasang coba untuk menerjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Jepang. Minasang bisa pause video ini dan mulai untuk menerjemahkan. Sudah? Hai, mari kita lihat jawabannya. Kore wa jisho desu. Ini adalah kamus. Kono jisho wa nihongo no jisho desu. Kamus ini adalah kamus bahasa Jepang. Kono jisho wa Sushi-san no desu. Kamus ini milik Sushi. Kalimat kedua, are wa Budi-san no sukue desu. Itu adalah meja Budi. Sukue no ue ni hon ga arimasu. Di atas meja ada buku. Ano hon wa Budi-san no dewa arimasen.
Buku itu bukan milik Budi. Watashi no desu. Milik saya. Lalu yang ketiga, sore wa watashi no kabang desu. Itu adalah tas saya. Kabang no nakani no toto fudebako ga arimasu. Di dalam tas ada buku catatan dan tempat pensil. Fudebako no nakani, di dalam tempat pensil, enpitsu ya geshigomu ya monosashi nado ga arimasu. Ada pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Hai minasan. Mari kita selanjutnya belajar budaya Jepang tentang mengembalikan barang hilang. Hai minasan, apakah minasan tahu apabila kita kehilangan barang di Jepang, terutama dompet atau HP, maka kemungkinan besar kita bisa menemukannya kembali. Di Jepang, apabila seseorang kehilangan barang milik mereka, karena tertinggal atau terjatuh di tempat umum, mereka akan segera menghubungi kobang atau pos polisi. Karena penduduk Jepang, apabila menemukan barang yang tidak ada pemiliknya, mereka akan segera melakukan satu hal, yaitu mencari kobang. Kobang adalah pos polisi kecil di Jepang yang biasanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Keberadaannya berada di lingkungan padat penduduk, tempat umum seperti daerah perkantoran, perbelanjaan, tempat wisata, dan stasiun. Biasanya, barang yang diserahkan ke kobang akan disimpan selama 1 bulan sampai pemiliknya datang dan mengambil. Apabila tidak ada yang mengambil, maka barang tersebut akan dikirimkan ke Lost and Found Center untuk dicatat, didata, dan dicari siapa pemilik barang tersebut. Lalu selanjutnya akan diumumkan di situs yang bisa diakses oleh masyarakat. Apabila dalam waktu tertentu tidak ada yang mengambil, maka barang tersebut akan menjadi hak orang yang menemukannya atau dijual ke toko barang bekas. Seperti itu. Itu adalah bagaimana budaya Jepang tentang kejujuran, ya, mengembalikan barang yang hilang. Seperti itu. Hai minasan, materi hari ini cukup sampai di sini. Kyou no chugyu wa kokomade desu. Minasan wa kite kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah mau mendengarkan pembelajaran dari sensei. Mari kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mata aimashou. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk absen di link yang telah disediakan, dan jangan lupa untuk membuat catatan rangkuman, karena di akhir semester sensei akan meminta catatan tersebut. Hai minasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.